Apa itu siklus lisogenik? Siklus lisogenik adalah salah satu cara replikasi virus di mana materi genetik virus menyatu ke dalam DNA sel inang, membentuk profag, dan tidak langsung merusak sel inang. Virus bersembunyi dalam sel, dan ketika sel inang membelah, materi genetik virus ikut tergandakan dan diturunkan ke sel anak. Namun, pada kondisi tertentu, virus dapat keluar dari sel inang dan memasuki siklus litik yang akan menghancurkan sel inang. Selanjutnya, perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama yaitu siklus litik. Siklus litik ialah sel inang selalu pecah setelah virus selesai bereproduksi. Sel baru keluar dari sel inang dan dapat menginfeksi sel lain. Sedangkan siklus lisogenik ialah sel inang tidak pecah, virus menyimpan genom ke dalam kromosom bakteri. Lalu berikut adalah tahap-tahap siklus lisogenik. Adsorpsi. Tahap pertama siklus lisogenik adalah adsorpsi, yaitu perlekatan virus pada sel inang. Virus menggunakan protein khusus pada ujung ekornya untuk mengenali dan menempel pada reseptor spesifik di permukaan membran sel bakteri. Proses ini dapat diibaratkan seperti kunci dan gembok. Virus adalah kunci dan sel-sel bakteri adalah gembok. Kunci harus cocok dengan gembok agar dapat membuka. Penetrasi. Setelah menempel pada sel inang, virus menyuntikkan genomnya atau materi genik ke dalam sel bakteri melalui serabut ekornya. Bayangkan, virus seperti jarum suntik yang menyisipkan materi genetika ke dalam sel bakteri. Profil genom virus yang setelah masuk ke dalam sel bakteri kemudian menyelipkan diri ke dalam kemudian bakteri. Gabungan dana virus dan dana bakteri ini disebut profil. Bayangkan profil seperti benang yang dijahit ke dalam kain. Benang tersebut profil tidak terlihat tetapi tetap ada di sana. Pembelahan sel inang. Sel bakteri yang terinfeksi virus mengandung profag tidak mati. Sel bakteri tetap hidup dan membelah diri sendiri. Ketika sel bakteri membelah, profag mewariskan ke sel anak. Bayangkan, profag seperti resep rahasia yang diwariskan ke anak cucu. Setiap sel anak, bakteri akan membawa profag ke dalam kromosom. Profag dapat dorman yang tidak aktif selama bertahun-tahun. Ketika profag aktif, virus akan keluar dari profag dan memasuki siklus litik. Virus baru yang terbentuk kemudian dapat menginfeksi ke sel lain.